Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kami akan menjelasin tentang klasifikasi evaluasi bahan pakan dalam turu secara fisik, kimia, biologis, dan ekonomis. Di sini kita akan menjelasin tentang yang pertama definisi bahan pakan, yang kedua tujuan, yang ketiga manfaat, dan yang keempat metode. Bahan pakan adalah semua bahan yang dapat dimakan, dicerna, dan dimanfaatkan oleh ternak untuk memenuhi kebutuhan nutrisi seperti energi, protein, vitamin, mineral, dan air. Bahan pakan bisa berasal dari hijauan, konsentrat, hasil sampingan pertanian atau industri, maupun bahan tambahan. Bahan pakan yang kita pilih adalah lamturu, yang dimana lamturu ini adalah salah satu jenis leguminosa, pohon yang banyak digunakan sebagai bahan pakan ternak ruminansia seperti yang dijelasin tadi. Lamturu mudah tumbuh di daerah tropis, tahan kering, dan bisa panen sepanjang tahun, hingga menjadi sumber hijauan yang potensial bagi peternak. Tujuan evaluasi bahan pakan. Yang pertama, mengetahui kandungan nutrisi dan nilai gizi bahan pakan. Yang kedua, menentukan kelayakan bahan pakan untuk ternak tertentu. Yang ketiga, mengoptimalkan penyusunan ransum agar sesuai dengan kebutuhan ternak. Yang keempat, menghindari penggunaan bahan pakan yang mengandung zat anti nutrisi atau beracun. Dan yang kelima, mendukung efisiensi biaya pakan, karena pakan adalah komponen biaya terbesar dalam peternakan, kurang lebih 60-70%. Manfaat evaluasi bahan pakan, menjamin kesehatan dan produktivitas ternak, memperoleh hasil reproduksi maksimal seperti daging, susu, dan telur, mengurangi risiko keracunan atau gangguan metabolisme pada ternak, mendukung penggunaan bahan lokal atau alternatif yang murah tetapi nutrisi baik, meningkatkan efisiensi usaha peternakan melalui pengolahan pakan yang tepat. Baik, yang keempat yaitu metode evaluasi bahan pakan, yang dimana evaluasi bahan pakan adalah proses menilai kualitas, nilai gizi, manfaat, serta kelayakan suatu bahan pakan untuk diberikan kepada ternak. Evaluasi ini sangat penting karena pakan adalah faktor utama yang mempengaruhi kesehatan, pertumbuhan, dan produksi ternak. Secara umum, evaluasi bahan pakan dapat dilakukan dengan 4 metode, yaitu secara fisik, kimia, biologis, dan ekonomi. Yang pertama, evaluasi secara fisik. Metode ini dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap bentuk luar bahan pakan. Hal-hal yang biasanya diperhatikan adalah warna, yang dimana bahan pakan yang baik umumnya memiliki warna alami, yaitu hijau segar. Yang kedua, dari segi bau, yang dimana pakan yang berkualitas baik memiliki bau segar, tidak apek, dan tidak berjamur. Ada juga dari segi tekstur, yang dimana dapat dilihat dari kelembutan atau kekerasan bahan pakan. Pakan yang baik biasanya tidak terlalu keras sehingga mudah untuk dikunyah oleh ternak. Yang keempat yang berikutnya ada palatabilitas. Sejauh mana ternak menyukai pakan tersebut. Pakan dengan bau, rasa, dan tekstur yang baik biasanya lebih disukai oleh ternak. Baik, yang kedua, evaluasi secara kimia, yang dimana metode ini menggunakan analisis laboratorium untuk mengetahui kandungan zat gizi suatu bahan pakan, yang dimana nutrien yang biasanya dianalisis meliputi protein kasar, serat kasar, lemak kasar, energi metabolis, mineral seperti kalsium, fosfor, natrium, dan magnesium. Baik, yang ketiga, evaluasi secara biologis, yang dimana metode ini menilai bahan pakan berdasarkan pengaruhnya terhadap ternak. Evaluasi ini bisa dilakukan dengan beberapa cara, misalnya dengan uji kecernaan, uji pertumbuhan, uji produksi, uji kesehatan. Baik, yang keempat, evaluasi secara ekonomi, yang dimana metode ini menilai bahan pakan dari aspek biaya dan ketersediaan.
Beberapa hal yang diperhatikan yaitu ketersediaan, harga, biaya produksi, dan efisiensi penggunaan. Evaluasi ekonomi sangat penting karena pakan adalah komponen terbesar dalam biaya usaha peternakan, bisa mencapai 60 hingga 70% dari total biaya produksi. Dapat kami simpulkan dari semua penjelasan kami di atas, lamtoro adalah pakan hijauan protein tinggi yang bermanfaat meningkatkan produktivitas ternak, namun penggunaannya harus dibatasi karena mengandung mimosis sehingga lebih baik dijadikan pakan tambahan dari campuran dengan bahan pakan lainnya.